Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua baik-baik saja ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Bapak ingin tambahkan lagi ya video lanjutan dari pertemuan pertama kemarin ya, tentang konsep dasar listrik, dan di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang instalasi listrik rumah tangga ya. Pertemuan kedua masih aspek rekayasa. Kita mulai ya. Nah, tujuan pembelajaran, waktu pertemuan pertama ini Bapak tidak masukkan tujuan pembelajaran ya, Bapak lupa, mohon maaf ya. Nah, di yang kedua ini kita lihat tujuan dari pembelajarannya adalah menganalisis prinsip instalasi listrik rumah tangga. Sorry, ini Bapak nggak bisa bikin PowerPoint, jadi ini agak bergeser nih, dan maaf juga ini suaranya bising karena Bapak rekam dari lab sekolah dari atas ya, dan dekat jalan. Baik, di pertemuan kedua ini kita bahas tentang komponen instalasi listrik rumah tangga ya. Ini juga sesuai dengan yang ada di buku ya, cuma ada beberapa yang mungkin Bapak perlu tambahkan sesuai dengan pengetahuan dari Bapak sendiri ya. Nah, yang pertama nanti ada bergenser ya, kemudian pengaman listrik, kemudian saklar ya, kemudian stop kontak, steker, kabel. Sorry, ini masih ada sebetulnya nih. Ya, yang pertama bergenser ya. Apa ini bergenser? Bergenser ini bentuknya mungkin seperti ini ya, ada yang seperti ini, ada yang begini ya, atau ada yang begini ya. Ini apa bergenser nih ya? Bergenser merupakan, bisa dibaca ya, alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal. Jadi perlu diperhatikan, ini bergenser ini adalah alat yang berfungsi sebagai pembatas ya, daya listrik yang masuk ke rumah tinggal ya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengukur jumlah daya listrik yang digunakan atau terpakai di rumah tinggal tersebut ya. Jadi yang fungsi pertama tadi adalah pembatas ya, atau membatasi. Nah, fungsi yang kedua adalah mengukur atau menghitung jumlah daya listrik yang digunakan atau terpakai di rumah tinggal tersebut ya. Kita lanjut. Nah, misalnya di sini ada batas daya di rumah kamu ada yang 450 VA kWh-nya, ada yang 900 VA, ada yang 1300 VA, 2200 dan seterusnya ya, semakin besar ya. Kalau kamu penasaran daya di rumah saya berapa, tanyakan saja ke orang tua kamu ya, yang biasa membayar tagihan listrik atau yang biasa membeli token ya. Atau kamu pernah diminta beli token, dibaca saja di struknya. Daya di rumah kamu yang terpasang berapa ya? Apa 1300, apa 900, atau 450 ya. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini bagian utama dari bergenser yang analog ya, karena dulu yang digital bergenser atau kWh meter ini nggak ada ya. Tapi sekarang sudah ada yang digital atau yang prabayar. Nah, itu yang digital. Nah, ini bergenser ini kalau yang lama itu bagian utama cuma ada 3 ya. Ada wattmeter ya. Ini wattmeter yang suka angkanya berubah-ubah setiap saat ya. Kemudian ada spin control ya, yang muter aja, kalau listriknya dipakai muter dia ya. Kalau nggak dipakai muter berarti bocor itu ya. Kemudian ada MCB ya, atau miniatur circuit breaker. Nah, yang seperti ini disebut MCB ya. Baik. Nah, kalau yang digital ini lebih banyak lagi bagiannya ya. Bapak juga belum paham semua nih ya. Tapi setidaknya kita sama-sama memahami lah ya. Nah, ini ada nameplate dengan meter seri, atau biasanya di sini tertulis tokennya ya. Nomor tokennya ini bukan nomor token, nomor meternya ya. Kalau kamu mau ngisi token pasti diminta nomor meter yang ada di nameplate di sini ya. Kemudian ada signal, ada LED kuning untuk indikasi tempering atau suhu ya.
Ada LED merah untuk metrologi, ada microswitch, ada terminal block, ada terminal cover. Ini cover ya. Ada lubang untuk MCB karena di sini belum dipasang MCB ya. Kalau sudah dipasang di sini ada MCB-nya nih. Ada lubang wiring ya. Ada 3x4 keypad. Nah, ini yang biasa dipencet untuk memasukkan token ya. Ada data burst output ya. Sini yang kedip-kedip biasanya. Ada LCD 6x2 digit. Ini bisa beda-beda ya. Nah, kemudian ada LED hijau untuk normal kredit ya. Ya, ini untuk memahaminya lumayan butuh pendalaman lagi ya. Makanya kita sekedar tahu saja. Tetapi yang biasanya dioprek itu sama kita ya, selaku penggunanya ini cuma 3 ya. Di sini yang dilihat ya, kalau di sini KWH-nya sudah mepet ya, 3 KWH-nya 3, sekian, ini sudah kedip-kedip merah biasanya ya. Yang kedua keypadnya ini untuk memasukkan token ya, kalau nggak ada ini yang prabayar ini nggak bisa dipakai ya. Kemudian ini MCB jeplek, nah paling ini yang dikontrol ya. Selain itu kita tidak gunakan. Jadi 3 bagian utama di sini. Nah, yang kedua pengaman listrik. Nah, pengaman listrik itu yang Bapak tahu ya, mungkin yang tertulis di buku cuma ada pengaman listrik ya. Nah, di sini ada pengaman beban lebih ya, ada pengaman hubung singkat yang kedua. Yang ketiga ada pentanahan atau grounding ya, dan yang keempat ada penangkal petir atau surge arrestor ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, pengaman beban lebih ya. Ini biasanya MCB. Yang tadi kita lihat itu MCB ya, yang ada di KWH meter analog ya. Ini ada MCB atau miniatur circuit breaker. Nah, bentuknya seperti ini ya. Paham ya? Ada yang pernah melihat ya, sesuai ya MCB. Nah, kalau pengaman beban lebih ya, namanya juga pengaman beban lebih. Nah, apa fungsinya? Fungsinya memutuskan arus atau tegangan jika terjadi pemakaian daya yang melebihi batas daya terpasang. Nah, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Di rumah kita misalnya terpasang dayanya di bergensernya atau KWH meternya itu 450 watt ya. Kemudian misalnya bapaknya kamu atau bapak ya, ini beli alat yang wattnya 900 untuk daya kerjanya ya. Nah, kalau bapak hubungkan ke listrik ya, kemudian bapak nyalakan, nah ini maka MCB-nya akan jeplek ya. Artinya daya yang dipakai oleh bapak dengan alat misalnya mesin pemotong yang dayanya 900 watt ngejeplek. Kenapa? Karena bebannya lebih. Harusnya bebannya kan tadi fungsi bergenser adalah membatasi daya terpasang ya. Itu lebih dari 450 kalau 900 masuk. Makanya MCB ngejeplek ya. Jadi fungsi pertama pembatas. Paham ya? Paham. Ya, mudah-mudahan paham lah. Yang kedua ada pengaman hubung singkat ya. Nah, fungsinya apa? Pengaman hubung singkat ini fungsinya memutuskan arus atau tegangan jika terjadi kabel fasa dan netral terhubung atau konslet ya, atau trip sebutnya ya, trip atau korslet atau konslet ya. Kalau ada kabelnya nyambung, Pak, ngejeplek ya. Otomatis kalau MCB beban lebih ngejeplek dia karena pasti lebih dari. Tapi ini harus ada ya, bukan harus ada, memang wajib nih hukumnya ya, ada pengaman hubung singkat ya. Nah, kalau dulu pengaman hubung singkat itu kalau KWH-nya masih lama ya, ini biasanya ada sikring ya, yang bentuknya seperti ini. Ini rumah-rumah sikringnya nih ya, bendol seperti ini. Nanti ini sikringnya dimasukkan ke dalam rumah-rumahnya, kemudian dimasukkan lagi, diputar ya. Tetapi sekarang ada sikring yang fungsinya dia menyatu dengan MCB. Tetapi kalau yang khusus mungkin Bapak cari referensi bentuknya seperti ini ya. Tandanya merah ya.
Kemudian ada identifikasinya ya, berupa angka atau kode ya. Ini kita sekedar tahu aja lah ya. Kalau di SMP sekedar tahu saja bahwa pengaman hubung singkat ini dulu sikring ya, sekarang juga masih dipakai sikring, tetapi ada yang dalam bentuk seperti MCB seperti ini ya. Baik, yang ketiga adalah pengaman pentanahan atau grounding ya. Apa ini grounding? Pengaman pentanahan atau grounding ini fungsinya adalah membuang arus lebih ya, atau arus kaget ke tanah ya, atau body nyetrum. Nah, biasanya ada peralatan listrik ya, yang kalau dia bodinya itu adalah dari logam ya, bisa komputer, bisa mesin ya, atau apa saja pokoknya yang body dia bisa menghantarkan listrik, itu kalau dipegang nyetrum ya, aduh nyetrum katanya ya. Nah, itu karena ada listrik yang mengalir di situ ya. Dan kalau pengen aman, maka dipasanglah pengaman pentanahan atau grounding. Nah, bentuknya ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada konduktor ya, ada apa namanya nih, kita bahas nanti ya. Ini semacam konduktor, dia ditanam dengan kedalaman tertentu ke dalam tanah, kemudian dihubungkan dengan kabel, dan ini dihubungkan ke kotak kontak yang colokannya ada khusus untuk grounding ya. Nah, ini jarang dipasang di rumah-rumah ya, termasuk di rumah bapak, karena memang biasanya yang terpasang hanya dua jalur saja, fasa dan netra ya. Tetapi harusnya ada pengaman pentanahan biar aman, tidak ada nyetrum body ya. Dan kalau ada kelebihan arus langsung dibuang ke tanah ya. Baik, yang keempat adalah penangkal petir atau switch arrestor ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini penangkal petir ya. Jadi sistem proteksi penangkal petir ya. Memang kalau di rumah-rumah kecil jarang dipasangnya seperti ini. Pak, kalau dipasang nggak apa-apa, bagus ya. Tetapi tidak semua orang bisa memasang ya, karena untuk memasang ini perlu kemampuan yang ahli, dan pemilihan bahan untuk penangkal petir juga harus melalui orang-orang yang tahu di bidang pengamanan penangkal petir. Kalau secara umum penangkal petir ini biasanya digunakan di bangunan tingkat ya, gedung-gedung bertingkat yang memang ketinggiannya rentan untuk tersambar petir atau membuang muatan petir dari awan itu ke bumi seperti itu ya. Jadi cukup tahu ini ada pengaman lagi namanya penangkal petir atau switch arrestor. Kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah saklar. Nah, saklar ini biasa juga disebut dengan switch ya, atau penghubung. Switch itu bahasa Cimiungnya ya, atau bahasa Inggris ya. Switch artinya penghubung ya. Fungsinya menghubungkan beban ya, lampu ke sumber listrik. Seperti waktu pertemuan pertama kan ada ya, penghubung katanya. Nah, ini bentuknya ya, ini simbolnya. Ini ada yang tunggal, ada yang saklar seri ya. Ini bentuk simbolnya seperti ini. Nanti tentang simbol kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, modelnya banyak ya. Kalau di buku di situ ada saklar sederhana ya, ada disebut dengan toggle switch ya, atau on off switch. Ini disebut saklar sederhana. Ada push button, ada inbow, ada outbow. Sebetulnya banyak sekali ya. Ada saklar tukar, ada saklar pokoknya macam-macam lah ya. Kalau di ilmu kelistrikan itu banyak sekali. Tapi karena kita batasi di sini instalasi rumah tinggal, mungkin yang akan dipasang paling toggle switch ya. Push button bisa dipasang tapi jarang ya. Nah, ini contoh dari toggle switch ya, atau saklar sederhana yang kalau ditekan dia menghubungkan, ditekan lagi dia memutuskan ya. Jadi hanya ada dua posisi ya, dan posisinya pun tetap. Nah, yang ini yang disebut dengan push button atau saklar tekan. Nah, kalau dilihat di sini ada on, ada off. On itu ditekan untuk menyalakan dan off untuk mematikan. Tetapi kalau push button dipencet sekali, tak, dia balik lagi ke posisi semula ya. Dan untuk mematikan ditekan ini, kemudian balik lagi dia. Tapi kalau ini kan beda ya.
Kalau kita tekan ke atas ya ke atas aja ya, nggak mungkin dia balik lagi ke bawah. Nah itu perbedaannya ya. Kemudian ada inbound dan outbound. Kita lihat nih ya, yang mana inbound outbound. Nah inbound itu maksudnya ditanam. Nah ini yang model ditanam, artinya pemasangannya ditanam ke dalam tembok ya, dengan medianya ada lagi mangkok rentaranya ya. Biasanya kalau kamu melihat dari pertama kali bikin rumah ya, biasanya ada tukang listrik itu masang yang item-item tempel ke tanah buat saklar, buat stop kontak. Ini disebut dengan mangkok ya. Ini yang inbound atau ditanam, ada lagi yang outbound atau ditempel. Nah kalau yang begini, ini nggak ditanam dia ya, langsung ditempelkan, dan biasanya dipasang di permukaan yang empuk saja ya. Kalau di tembok ya bisa saja pakai ini, tapi harus pakai visor dan lain-lain. Tapi kalau ini biasanya dipasang di media, di permukaan, misalnya di kayu atau asbes dan lain-lain, ini bisa ya. Ya, baik, mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya adalah stop kontak atau kotak kontak. Ini yang disebut dengan stop kontak. Ya, mudah-mudahan kamu sekarang sudah tahu. Oh itu colokan itu istilah listriknya adalah stop kontak ya. Bentuknya ya. Ini kalau sebelum Bapak jelasin juga mungkin kamu sudah bisa nebak ya. Ini masuknya ke dalam jenis apa ya? Ini apa? Ini yang ditanam ya, ini yang ditempel ya. Nah ini pasangannya dengan alat ini. Ini apa nih? Nanti kita bahas nih ya. Baik. Nah berikutnya steker. Nah yang tadi Bapak sebutkan itu. Ini steker ya. Mau bentuknya bagaimanapun yang pasti, kalau fungsinya seperti ini ya, menghubungkan media penghubung antara alat untuk menghubungkan beban listrik ya, misalnya TV, kulkas dan lain-lain ke stop kontak ya. Ini disebut dengan steker. Tapi kalau di instalasi listrik ini tidak masuk ke dalam gambar ya, karena dia fungsinya adalah menghubung. Nah kabel. Nah kabel dalam instalasi rumah sebetulnya yang biasa digunakan cuma 2 ya, atau bahkan 1. Nah di sini kabel untuk instalasi rumah ini ada NYA, ada NYY, kemudian ada NYM ya. Ini NYA ini sebetulnya adalah simbol nanti ya, simbol. Kalau kamu masuk SMK jurusan listrik pasti banyak membahas tentang ini ya. Nah ini NYA ya, NYA ini yang seperti ini, kabelnya tunggal dia ya, satu ngegulung ya. Nah kepanjangan nih ya dari kode-kodenya, jadi ada N, Y, A, N huruf pertama, Y huruf kedua, A huruf ketiga. Jadi N-nya ini adalah kabel instalasi, kabel inti tembaga, Jadi kabel intinya ini adalah bahannya dari tembaga atau nikel ya. Ini tembaga ya. Kemudian Y-nya adalah isolasi PVC ya. Ini ada isolasinya dari bahan PVC ya. PVC itu singkatan lagi dari polivinil klorida ya. Kemudian A-nya adalah kabel tunggal, jadi dia cuma 1 kabelnya ya. Kalau kamu beli NYA ya dapatnya cuma 1 batang ya, tetapi panjang seperti gulung ya. Baik, kemudian yang kedua ada NYY atau NYY ya. Ini kepanjangannya, N-nya kabel inti tembaga sama ya, karena N huruf pertama, kemudian Y-nya isolasi PVC, dan Y pada huruf ketiga itu selubung luar isolasi PVC. Nah kabelnya bentuknya contohnya seperti ini. Jadi dia pengamanannya ganda. Jadi isolasi pertama ini PVC, ada lagi isolasi lapisan kedua yang paling luar ya. Tapi ini jarang sekali dipakai ya, kecuali pada beban-beban yang berat seperti motor yang dayanya besar ya. Dan yang ketiga NYM. Nah ini kata Bapak paling 2 yang dipakai atau bahkan cuma 1. Nah yang NYM nih sama ya, inti tembaga isolasi PVC, M-nya ini multi ya, inti kabel lebih dari 1. Nah nih Bapak contohkan yang dalam kabelnya ini ada 2 kabel ya, isolasinya ini PVC ya. Kalau NYM seperti ini. Ada yang 3, ada rata-rata
2 atau 3 ya. Ada yang 4 Pak, ada 5 ada, tetapi jarang digunakan di instalasi rumah. Baik, nah habis ya. Baik, itulah pertemuan kedua kita mengenal tentang komponen ya, alat-alat yang digunakan pada instalasi listrik rumah tinggal atau rumah tangga. Mudah-mudahan ini kamu bisa memahami, dan seperti biasa kalau memang belum paham betul kita belajar sama-sama. Tanya ke Bapak biar Bapak cari tahu apa artinya, apa penjelasannya ya. Dan dengan kamu bertanya, Bapak juga mendapatkan ilmu yang baru. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah melihat video pembelajaran ini ya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.